Materi berikutnya kita membahas tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Baik, kita mulai. Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh dari beberapa objek yang dijumlahkan lalu dibagi dengan waktu tempuhnya. Di sini jarak pertama, kedua, dan ketiga ditotal lalu dibagi dengan waktunya yang ditempuh. T1, T2, T3 ditotal. Menjadi kelajuan rata-rata. Lalu pengertian tentang kecepatan rata-rata adalah jika benda A pada waktu T1 dan jarak X1, lalu setelah itu dan waktu T2 menempuh jarak X2. Di sini. Jadi di sini adalah perubahannya. Perubahan jarak dan perubahan waktu. Berbeda dengan kelajuan rata-rata ya. Jarak total dibagi dengan waktu total. Kalau kecepatan rata-rata selisih X2 dan X1 juga T2 dikurangi T1 seperti ini ya perubahannya di sini. Maka kecepatan rata-rata antara posisi 1 dan 2 adalah perubahan perpindahan delta X dibagi dengan perubahan waktu delta T. Kecepatan rata-rata sama dengan seperti ini. X2 dikurangi X1, T2 dikurangi T1. Jarak akhir ya. Jarak akhir dikurangi awal. Waktu juga, waktu akhir dikurangi waktu awal. Seperti itu. Jika benda pada waktu T1 menempuh jarak X1, T1 menempuh jarak X1, setelah T2 menempuh jarak X2, setelah T2 menempuh jarak X2, maka dapat disimpulkan kecepatan rata-rata antara 1 dan 2 adalah perubahan X2 dan X1 dibagi dengan selang waktu T2, T1, delta T. Sesuai dengan grafik dari X1, X2, T1 dan T2, maka dapat dilihat hubungan antara kecepatan terhadap perubahan waktu. X sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, yang berarti memiliki persamaan linear dengan grafik X terhadap T, X terhadap T, berupa garis lurus yang membentuk sudut alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata memiliki koefisien arah tangan alfa Y per X, delta X dibagi delta T, Y per X ya kan, sama dengan tangan alfa. Perubahan X dibagi dengan perubahan waktu, seperti itu. Langsung menuju ke contoh soal. Jika sebuah mobil menempuh waktu 6 second dengan jarak 20 meter, lalu selanjutnya bergerak selama 12 second dengan koefisien arah 0,6, tentukan perpindahan setelah 12 second. Ya kan? Rumusnya delta S bagi delta T, S2 dikurangi 1, T2 dikurangi T1, tangan alfa. S2 jarak yang kedua belum diketahui, tapi jarak yang pertama sudah diketahui, yaitu 20 meter dibagi dengan waktunya ya kan, selama 12 second. 6 second lalu 12 second. Tentukan perpindahan setelah 12 secondnya ini tadi, ya kan.
S2 dikurangi 20, lalu 12 dikurangi 6 dengan koefisien 0,6. Tangan alfanya ya. S2 minus 20 sama dengan ini ya, 6 dikali 0,6. S2 minus 20 sama dengan 3,6. S2 sama dengan 23,6. Ketemu ya, seperti itu dengan tangan alfa. Berikutnya, jika suatu partikel terdapat pada suatu sumbu X, lalu partikel tersebut bergerak pada lintasan sumbu X, lalu dicatat pergerakannya T1 sekian, X1 sekian, T2 sekian, X2 sekian. Kita lihat X2, X1-nya di sini. T2 dan T1-nya di sini. Selang waktunya. Ditanyakan kecepatan rata-rata pada selang waktu itu dan perpindahannya. Kecepatan rata-rata kita tahu rumusnya seperti ini. Kita masukkan X1, X2. X2-nya 2, X1-nya 4. T2 6, T1 3. Kita temukan hasilnya minus 0,6 km per jam. Arahnya berarti ke kiri ya, karena minus, kalau positif ke kanan. Lalu delta X perpindahannya ya, X2 dikurangi X1, 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Perpindahan sejauh 22 km ke kiri, seperti itu. Baik, berikutnya contoh soal berikutnya yaitu jika mobil bergerak lurus pada sumbu X dengan perpindahan terhadap fungsi T sesuai dengan persamaan berikut. X sama dengan 3T kuadrat plus 6T minus 3 dengan X dalam kilometer dan T dalam jam. Lalu ketika setelah waktu T sama dengan 2 dan T sama dengan 4, berapa kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-ratanya yaitu seperti ini rumusnya. Tapi kita nggak tahu X-nya berapa ketika T2 dan T4. Maka kita masukkan T2 dan T4 itu pada fungsi T dari perpindahan itu. Kita lihat X1 kita masukkan ketika T2 seperti ini. T berubah menjadi 2 ya, seperti ini. Tinggal kita kuadratkan, kalikan, dikalikan, ditotal akhirnya X ketemu 21. Lalu yang T2 4 kita masukkan ke sini, 4 kita total ya kan, hasilnya 69. Jadi ketemu ya, X1 dan X2 ketemu. Kita masukkan ke rumus ini, 69 kurangi 21, 4 kurangi 2, ketemu 24 km per jam. Jadi kecepatan rata-ratanya ketemu seperti itu. Oke, baik, menuju soal berikutnya yaitu soal kelajuan. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap dengan jarak 20 meter selama 8 detik, lalu 2 detik berikutnya 30 meter. Maka kelajuan rata-ratanya. Kelajuan rata-rata kita total. Kita total jarak dan kita total waktu. Kita masukkan, ketemu, ya kan? Akhirnya hasilnya seperti ini. Berikutnya, ketika mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per second dalam kurun waktu, ya kan, kurun waktu T1 dan 30 meter per second dalam kurun waktu T2, maka kelajuan rata-ratanya jika X1 sama dengan X2 dan jika T1 sama dengan T2. Kompleks ini.
Kita tahu kecepatan kelajuan rata-rata, rumusnya seperti ini. Kita umpamakan bahwa V1 sama dengan X1 T1, memang rumusnya seperti ini. V2 sekian, seperti ini, ya kan? Baik, kita keluarkan T-nya. Kenapa? Untuk mewakili yang ini. Karena jika X1 sama dengan X2, berarti T-nya yang harus dicari. T1 sama dengan seperti ini ya, sesuai dengan ini dikeluarkan tadi X1 V1, seperti ini X bagi V. T1 dan T2 tahu. Lalu kita, jika X1 sama dengan X2, X1 sama dengan X2 berarti sama dengan X, ya kan? Seperti ini, X1 X ada 2, berarti 2X ini ya, 2X dari sini karena sama, berarti tinggal nambah jadi 2X. Lalu yang T-nya itu dicari, T-nya itu sama dengan ini, ya kan? Sama dengan ini, kita tulis T1 plus T2, X per V1, X per V2. Kenapa X nya kan sama, ya kan? Sama. Lalu kita samakan penyebutnya ya, V1 kali V2 seperti ini. Jika V1 dikali V2, ya kan, V2 nya taruh sini. Berikutnya yang ini V1 V2 berarti kali V1 ya, V1 taruh atas. Paham ya di sini ya? V2 dari mana? Karena V1 ini kali V2, atasnya juga harus dikali V2. Yang bawah V2 ini kan disamakan berarti V1. Yang atas jadi harus kali V1. Dari situ harus diketahui hasilnya seperti ini, harus paham ini ya. Matematikanya harus mengerti, ya kan? Dari sini ke sini. Lalu pindah ke sini. X-nya dikeluarkan ya kan? Sama ya. Lalu dibagi V1 V2. Dari sini sudah ketahui T1 plus T2 sama dengan ini. Lalu ini dimasukkan ini untuk menggantikan ini. Jadi ini ya kan. Ini ya kan, tetap ya kan. Seperti itu. Baik, paham dari sini. Lalu kita cari, setelah kita menemukan ini dari ini, kalau 2X dari X1 X2 itu sama, jadi 2X. T1 T2 yang ini jadi ini dari sini ya kan. Baik, lalu kita simpulkan saja. 2X V1 kali V2 dari mana ini? Ini yang di bawah ini dinaikkan ke atas ini, ya kan? Ini dinaikkan ke atas ini jadi 2X1 V2 dibagi X, ini tetap V1 plus 2 ini tetap seperti ini. Lalu X hilang, X sama kan, X hilang, jadi tinggal 2 V1 V2 plus V1 ini. Ya, dari sini sudah gampang, tinggal masukkan nilainya V1 V2. V1 nya berapa, yaitu V2 nya berapa, tinggal masukkan di total, ini yang dikali, ini sekian, jadi kelajuannya ketemu 24 meter per second. Lalu berikutnya, jika apa? Jika T1 T2 itu sama, berarti sama dengan T. X1 plus T2 ini bagi T1 T2 rumusnya kelajuan rata-rata. Kita keluarkan V sama dengan X per T, V X per T seperti ini. Kita cari yang X nya karena T nya sama. X dari mana ya? Dari sini, ini kali ini, seperti itu ya kan. Jadi X plus 2, X1 plus X2 sama dengan apa? Ini V1 T1 plus V2 T2 ya kan, namanya ini. Lalu gimana ini? V1 T plus V2 T, karena T2 sama dengan T1. Lalu T nya dikeluarkan, jadi V1 plus V2 kali T ya kan,
paham ya dari sini. Jadi X1 plus X2 sama dengan V1 plus V2T. Lalu yang ini untuk merubah yang ini, sedangkan ininya sama, T1 sama T2. Jadi V rata-rata yang rumusnya ini, T1 plus 2 sama 2T. X1 X2 nya ya ini, masukkan yang ini, masukkan ke sini, ternyata TT sama ya kan, TT sama dihilangkan, jadi tinggal V1 plus V2 dibagi 2. Ya ini gampang, sudah masukkan nilainya, V1 nya berapa, V2 nya berapa, tinggal dibagi, ketemu kelajuan rata-ratanya sekian ya kan. Jadi seperti itu, soal ini dipahami dengan baik ya kan. Oke, sekian dulu, terima kasih.